Nah, pemirsa, saya sekarang ada di kawasan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan, dan ini adalah Pak Nyoman Perdangge. Jadi mantan birokrat, mantan pejabat di Pemda Badung yang setelah pensiun mencoba untuk membuat usaha di rumahnya. Jadi beberapa usaha dilakukan seperti ini, bioflok. Jadi kolam bioflok untuk beternak ikan. Di sini ada ikan nila, dulu adalah lele. Kemudian juga di tempat lain di belakang rumahnya ini juga ada beberapa pertanian yang mengandalkan sistem pertanian di perkotaan. Kita ingin tahu seperti apa kondisi lahan pertanian dan juga peternakannya, karena kita berpikir di kawasan Jimbaran ini tidak mungkin ada kawasan seperti ini, dan beliau mencoba melakukan terobosan. Yuk kita lihat liputannya. Jadi sebelum nila kami isi dengan lili. Lili sudah panen. Nah sekarang kita isi dengan nila dengan 3 kolam. Jumlah secara keseluruhan ini adalah 900 nila. Ini baru 14 hari, tetapi kalau di kolamnya hampir sudah 2 tahun. Pertama, yang berpikir apa yang perlu dikerjakan setelah pensiun. Kebetulan Tiang dulu pernah menjabat di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Badung. Jadi terakhir Tiang jadi sekwan di Kabupaten Badung. Setelah itu Tiang berpikir apa yang perlu kita kerjakan nanti setelah pensiun. Timbullah pemikiran yang pertama adalah untuk berusaha beternak, yaitu di ikan, termasuk juga di pertanian. Tiang kira panas bukan merupakan kendala bagi Tiang. Jadi panas itu bisa nanti dibuatkan diisi dengan peneduh di atas, yaitu seperti paranet. Karena zaman sekarang adalah zaman modern, apapun bisa. Yang penting niat dan kerja. Jadi kalau kita mengandalkan pariwisata, memang kawasan Kuta Selatan ini adalah merupakan kawasan pariwisata. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kawasan-kawasan pariwisata ini dengan wujud yang lain, seperti pembuatan kolam, pertanian dalam arti yang luas. Nah ini pertanian, jadi organik cair. Tiang buat ini 49 bahan-bahan yang ada di sekitar Kuta Selatan. Nah ini adalah sangat-sangat baik sekali untuk pertanian, termasuk juga diberikan untuk ikan nila. Jadi yang pertama dulu pernah Tiang penataran, ikut pelatihan tentang bagaimana caranya membuat PUC, pupuk organik cair. Nah di sana tuh yang dapat ilmunya, di samping dengan tambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah pemirsa, tadi kita sudah lihat biovlog dari nila yang dibuat oleh Pak Nyoman Perdangge, dan sekarang saya ke belakang rumahnya lagi, ada di lantai 2. Jadi ini bangunan yang belum jadi, kemudian disulap menjadi lahan pertanian kota. Di sini ada vanili. Ini ada 600 pohon vanili, kemudian ini juga ada tanaman stroberi. Di sini juga ada tanaman kacang koro yang besar. Jadi daerah di atas ini di lantai 2, bangunan yang dimiliki oleh Pak Nyoman Perdangge disulap menjadi lahan pertanian perkotaan, dan ini memang sangat luas sekali ya, sampai di beberapa tempat juga ada lahan ini. Jadi kita menarik ini karena memang di lahan perkotaan ini ada pertanian yang mungkin kita tidak duga sebelumnya.
vanili yang baru kita Kami. kembangkan hampir 1 tahun 8 bulan. Nah, rencana setelah 2 tahun kita akan buahkan. Ini baru bisa dari daun sampai dengan batangnya. Bahkan vanilinya adalah sangat sehat karena dia yang buat pupuk organik tersendiri. Dia tidak pakai pupuk-pupuk buatan yang lain. Kita coba pakai pupuk kita sendiri. Nyatanya ini adalah sangat berkembang dan bagus. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Biasanya nanti 2 tahun kita buahkan. Mudah-mudahan dalam 2 tahun 8 bulan sudah panen. Jadi kalau ini yang ini adalah 600. Jadi 600 bibit dulu yang kita tanam. Ini tanahnya ini adalah tanah humusnya, ini adalah pupuknya juga, pupuk padatnya yang buat sendiri dengan beberapa campuran. 1 adalah kokopit, 2 adalah daun bambu, 3 sekam, dolomit, dan beberapa lagi yang ada. Nah, sehingga dari pupuk padat ditambah dengan pupuk organik, inilah hasilnya. Dia rawat sendiri sambil pembelajaran. Nanti mudah-mudahanlah ke depan kalau memang ini bisa berbuah, kita akan kembangkan nanti khususnya di Kutit Selatan, bahkan kalau bisa nanti di Kabupaten Badung. Sehingga nanti Kabupaten Badung akan berubah dari pertanian yang ini adalah bisa ke pertanian vanili dalam arti yang sangat-sangat super. Kalau informasi sampai saat ini buahnya per kilo yang mentah itu adalah 250.000 per kilo. Tapi kalau sudah kering, karena yang kering ini bisa 8 basah menjadi 1 kilo, 7 kilo basah menjadi 1 kilo, bisa mencapai 3.750.000. Coba rasakan terus rasakan. Iya, baru rasanya. Iya. Makanya begitu Awalnya kan agak awalnya masam. Rasakan rasa enaknya luar biasa, Pak. Bener. Ternyata awalnya, wah ini Takut? jeruk yang langsung bisa dimakan ini, kulitnya langsung. Awalnya agak masam, tapi setelah dicoba enak makan. Makannya Ya. enak ya. Nah pemirsa, ini adalah lahan pertanian vanili yang sedang digarap lagi di atas rumah di lantai 2, dan ini baru berumur beberapa bulan ya. Jadi seperti inilah prosesnya. Tadi di stek dari yang sudah jadi situ kemudian ditanam. Memang ini perlu perawatan dan ya agak teliti untuk bisa tumbuh subur seperti ini ya. Pak, kalau membuat ini berapa lama Pak mulai dari persiapan ini? Kalau dari persiapan sampai ini hampir 2 bulan, Pak. Sampai ini setelah 2 bulan, jadi tanahnya ini kita isi dulu. Setelah isi, betul-betul dia bisa ditanami baru kita tanam. Biar tidak jamuran dia, Pak. Nah sekarang terbukti kan dia sudah tumbuh seperti itu, Pak. Ini. Oh, udah mau tumbuh tunas gitu ya? Mau tumbuh tunas. Ya berarti lahannya bagus. Ya, gantung lahannya sekarang, Pak. Nah ini kok sudah bagus, Pak. Nah, ini kalau bikin bahan di stek ya? Oh, di stek langsung ditanam di sini, Pak. Jadi kalau Ya kita ambil dari sana. ambil dari bibit Ya, itu, bibit sana kita biarkan 3 hari. Setelah biarkan di mana Pak? Direndam. dibiarkan di sini, Terus? biar getah-getahnya itu hilang. Terus? Ya, layu, setelah layu baru kita tanam. Oh. Dulu di sini ada planetnya sama seperti itu. Oh gitu. Sekarang udah kita buka. Biar betul-betul ada sinar 50% lah. Kalau dulu memang 80% sinarnya supaya tidak terlalu kena sinar. Panas. Berarti nanti kalau panas kan layu dia Pak ya? Layu dia. Jadi ditanam ini berarti ketika sudah layu baru ditanam. Setelah layu baru ditanam. Nanti dia otomatis Setelah mau layu ya? ya otomatis dia akan tumbuh akarnya. Kalau masih dengan getahnya ditanam mati dia, Pak. Oh gitu. Ya. Berarti Pak tidak perlu lagi beli bibit sebenarnya kan? Enggak pernah dia beli bibit. Tinggal potong-potong Dulu itu. baru dia beli bibit di negara. Oh. Itu memang yang dia kembangkan.
Nah, karena bibitnya di negara dulu dia beli 15.000 per meter. Nah, sekarang sudah dikembangkan menjadi ini. Ini untuk bikin bibit stek itu berapa meter kurangnya, berapa? Kalau Senti? yang 1 meter menjadi 2. Karena bawahnya itu kita tanam 3 ruas, Pak. Ya. Di atasnya itu bisa 2 ruas, bisa 3 ruas. Kalau menjadi kita tanam 3 ruas, di bawahnya itu berarti akarnya itu akan ada 3 nanti, Pak. Sehingga tumbuhnya itu betul-betul tumbuh dia. Iya, iya. Daripada 1. Kalau ini kan sudah tumbuh, Pak. Sudah tumbuh. Nah, nanti semakin hari semakin dia berkembang dan tumbuh nih, Pak. Semakin Tapi hari. kan ada juga yang mati kan, ada ya? Ada yang mati. Baru Tapi diganti yang gitu mati itu kan udah biasa, Pak. Karena apa biasanya dia mati? Pertama mungkin matinya itu bibitnya yang kurang bagus atau layu dia. Oh. Ya. Tapi tiang tidak terpengaruh dengan matinya. Mati tambah lagi, mati tambah lagi. Oke. Yang penting semangat. Semangat Ada. Pak ya? Iya. Baik, luar biasa. Jadi ini adalah lele. Air lelenya ini kita salurkan ke kolam yang kedua, dan itu baru kita pakai untuk penyiramannya. Jadi ini sudah dicampur dengan beberapa pupuk organik. Jadi yang cair termasuk organik yang padat. Nah, seperti contohnya ini. Ini tai sapi ini. Nah pemirsa, selain juga tadi vanili dan juga lele, dan ini juga ada porang yang sekarang lagi tren, dan Pak Nyoman Perdangge juga mengembangkan porang ini. Luar biasa. Ini ada berapa porang ada di sini, Pak? Kalau yang kecil segini, jadi yang sekecil segini, ini kan sudah tumbuh, Pak. Ini hampir 5.000. 5.000 5.000 yang kita kembangkan. Sudah itu nanti kita akan kembangkan di Gogong, termasuk kita kembangkan di tempat-tempat yang lainnya. Nah, sedangkan yang besar ini ada 1.300 ada di sini sekarang. ada di sini sekarang. Ini nanti akan dibawa ke tempat yang mau ditanam gitu. Ini kan biarkan di sini, Pak. Oh, ini biarkan. Ya, sambil untuk pembelajaran bagi orang-orang yang akan berkunjung kemari. Nah, ini porang ini bisa panen di sini dengan ukuran segini? Dengan ukuran segini nanti beratnya ini kira-kira bisa ke 3 kilo, Pak. Oh, di dalamnya nanti ada Di dalamnya umbinya itu ada ya? umbinya nanti. Ini pohon Termasuk nanti kataknya yang kita cari, yaitu buah yang ada di daun. Itu yang kita kembangkan untuk ini. Buah yang ada di daun ini jadinya, Pak. Ini buah yang kan daun. Ini yang kita kembangkan. Ini namanya katak. Oh, ini bukannya bibitnya nih? Ya inilah Bibit porang ini ya? bibit porangnya ini. Oh. Ini sebetulnya porang ini untuk apa sih, Pak? Pertama banyak sekali ininya, Pak, kelakuannya. Dan ini program daripada Pak Menteri Pertanian. Dan juga program daripada Pak Presiden, di mana rencana tahun 2022 kan ada pabrik porang Jadi menjadi untuk beras konsumsi ya? konsumsi, Oh, jadi yang dibilang bahwa porang nanti bisa menggantikan beras. menggantikan beras, termasuk tiang juga bisa mengkonsumsinya, Pak, menjadi mie, menjadi renang, menjadi kerupuk. Udah tiang bisa itu. Cuma belum kita kembangkan nanti. Jadi Pak sementara belum panen, artinya masih baru mulai? Belum, masih mulai. Berapa lama kira-kira panennya, Pak? Kalau ini dalam 1 tahun sudah panen, Pak. Ya, karena ini ada masa tumbuhnya dan juga ada masa masa diamnya. Artinya diyakini dengan tempat begini di daerah panas, gersang dan begini, yakin bisa tumbuh ya? Memang kalau porang itu di daerah panas, Pak. Di daerah panas dan ketinggiannya itu adalah minimal 200 ke 50 meter. Kan juga dari laut tidak masalah. Baik. Karena di sini suwak bagus pertumbuhannya, karena ini kan sebangsa suwak. Sebangsa dengan suwak ya? Ya, ada Kalau suwak, di Bali suwak ya? ada tieh, ada porang yang disebut dengan iles-iles. Baik. Baik, terima kasih Pak Nyoman, luar biasa ya. Iya. Ini sudah memberikan inspirasi dan luar biasa. Jadi seorang pensiunan di Pemda Badung kemudian mengembangkan pertanian di lahan perkotaan dan juga peternakan khususnya dengan bioblok. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita untuk terus berkreasi walaupun di masa sulit seperti sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda.